Ketika Anda memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan orang, siapa yang pertama kali menarik perhatian Anda? Biasanya, itu adalah orang yang paling berisik, orang yang sedang bercerita, orang yang membuat semua orang tertawa, orang yang mendominasi percakapan. Tetapi bagaimana dengan orang yang duduk diam di sudut ruangan? Orang yang sangat sedikit berbicara, orang yang lebih banyak mengamati daripada berbicara, orang yang tampak hampir tidak terlihat. Kebanyakan orang mengabaikan mereka, dan itu mungkin sebuah kesalahan, karena sepanjang sejarah, beberapa individu yang paling berpengaruh, paling cerdas, dan paling kuat, seringkali merupakan orang yang paling pendiam di dalam ruangan. Keheningan sering disalahpahami. Orang sering menganggap bahwa individu yang pendiam itu pemalu, lemah, tidak percaya diri, atau kurang memiliki keyakinan. Namun dalam banyak kasus, kenyataannya justru sebaliknya. Terkadang orang yang paling sedikit berbicara adalah orang yang paling banyak tahu. Terkadang orang yang tampak pasif sebenarnya sedang menganalisis segalanya. Dan terkadang orang yang diabaikan oleh semua orang adalah orang yang memahami ruangan lebih baik daripada siapapun. Hari ini kita akan membahas mengapa orang yang paling pendiam di dalam ruangan mungkin adalah orang yang tidak boleh pernah Anda remehkan. Mari kita mulai. Alasan nomor 1, mereka mengamati apa yang dilewatkan orang lain. Kebanyakan orang memasuki sebuah ruangan dengan fokus untuk diperhatikan. Mereka memikirkan apa yang akan mereka katakan, bagaimana mereka akan terlihat, bagaimana orang lain memandang mereka. Namun orang yang pendiam seringkali berfokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Pengamatan. Saat orang lain berbicara, mereka mengamati. Mereka memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, ketegangan yang tersembunyi, emosi yang tidak terucapkan, dan perubahan perilaku yang halus. Karena mereka tidak terus-menerus sibuk berbicara, mereka memiliki lebih banyak energi mental untuk mengamati. Hal ini memberi mereka keunggulan. Mereka sering memperhatikan detail yang dilewatkan oleh semua orang. Mereka dapat mengidentifikasi siapa yang benar-benar percaya diri dan siapa yang hanya berpura-pura, siapa yang jujur dan siapa yang menyembunyikan sesuatu, siapa yang memiliki pengaruh dan siapa yang hanya mencari perhatian. Orang yang paling berisik seringkali mengungkapkan dirinya sendiri. Orang yang paling pendiam seringkali mempelajari semua orang lainnya, dan pengetahuan adalah kekuatan. Alasan nomor 2, mereka berpikir sebelum berbicara. Salah satu perbedaan terbesar antara orang yang pendiam dan orang yang sangat banyak bicara adalah bagaimana mereka memproses informasi. Banyak orang berbicara sambil berpikir. Orang yang pendiam seringkali berpikir sebelum berbicara. Ini berarti kata-kata mereka cenderung lebih disengaja, lebih terukur, dan seringkali lebih berdampak. Ketika seorang yang pendiam akhirnya berbicara, orang sering memperhatikan. Mengapa? Karena mereka tidak berbicara tanpa henti. Kata-kata mereka memiliki bobot. Mereka telah menghabiskan waktu untuk mengevaluasi situasi sebelum memberikan pendapat. Akibatnya, mereka sering menghindari kesalahan yang impulsif. Mereka menghindari mengungkapkan informasi yang tidak perlu. Dan mereka menghindari bereaksi secara emosional dalam situasi ketika orang lain kehilangan kendali. Kemampuan untuk berhenti sejenak, berpikir, dan merespons dengan hati-hati adalah salah satu keterampilan paling kuat yang dapat dimiliki seseorang. Alasan nomor 3, mereka lebih kuat secara emosional daripada yang terlihat. Banyak orang menganggap keheningan sebagai kelemahan, namun kekuatan emosional sering terlihat sangat berbeda dari yang dibayangkan orang. Orang terkuat di dalam ruangan tidak selalu orang yang paling berisik. Seringkali itu adalah orang yang tetap tenang ketika semua orang menjadi emosional. Individu yang pendiam sering mengembangkan kendali emosional yang kuat. Alih-alih bereaksi secara langsung, mereka memproses emosi mereka secara internal. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri setiap saat. Mereka tidak terus-menerus mencari validasi. Dan mereka jarang membiarkan emosi sementara menentukan keputusan yang permanen. Stabilitas emosional ini dapat membuat mereka sangat tangguh. Ketika orang lain panik, mereka tetap tenang. Ketika orang lain berdebat, mereka tetap fokus.
Dan ketika orang lain kehilangan perspektif, mereka tetap berpikir dengan jernih. Kendali diri seperti itu jauh lebih kuat daripada yang disadari kebanyakan orang. Alasan nomor 4, mereka biasanya pendengar yang lebih baik. Kebanyakan orang mendengarkan dengan tujuan untuk menjawab. Orang yang pendiam sering mendengarkan dengan tujuan untuk memahami. Dan itu adalah perbedaan yang sangat besar. Karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengarkan, mereka belajar lebih banyak tentang orang-orang di sekitar mereka. Mereka memahami motivasi, kepribadian, kekuatan, kelemahan, tujuan, dan ketakutan. Informasi yang dengan sukarela diungkapkan orang lain selama percakapan sering menjadi wawasan berharga bagi pengamat yang pendiam. Seiring waktu, hal ini menciptakan pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia. Semakin Anda memahami orang lain, semakin efektif Anda dapat berinteraksi dengan mereka. Dan hanya sedikit orang yang memahami orang lain lebih baik daripada seseorang yang benar-benar mendengarkan. Alasan nomor 5, mereka tidak membutuhkan perhatian. Salah satu bentuk kepercayaan diri yang paling kuat adalah tidak membutuhkan perhatian terus-menerus. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika mereka tidak diperhatikan. Mereka mencari persetujuan, pengakuan, validasi, dan kepastian. Orang yang pendiam sering beroperasi dengan cara yang berbeda. Mereka tidak selalu perlu menjadi pusat perhatian. Mereka tidak membutuhkan pujian yang terus-menerus. Dan mereka tidak mengukur nilai diri mereka berdasarkan seberapa banyak perhatian yang mereka terima. Kemandirian ini dapat membuat mereka sangat kuat. Karena orang yang tidak membutuhkan persetujuan jauh lebih sulit untuk dimanipulasi. Mereka membuat keputusan berdasarkan prinsip, bukan popularitas. Mereka tetap setia pada diri sendiri, bahkan ketika orang lain tidak setuju. Dan mereka sering memiliki tingkat kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pendapat orang lain. Alasan nomor 6, mereka menyimpan rencana mereka secara pribadi. Salah satu keunggulan orang yang pendiam yang paling sering diabaikan adalah bahwa mereka mengungkapkan sangat sedikit hal tentang diri mereka. Kebanyakan orang berbicara tentang tujuan mereka, rencana mereka, impian mereka, dan langkah mereka berikutnya. Orang yang pendiam sering menyimpan hal-hal itu untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, orang lain jarang tahu apa yang sedang mereka kerjakan, atau apa yang mampu mereka lakukan, atau apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan selanjutnya. Hal ini menciptakan unsur ketidakpastian. Orang tidak dapat mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan mereka tidak dapat meremehkan potensi yang belum pernah mereka lihat. Sepanjang sejarah, banyak individu sukses lebih memilih membiarkan tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Orang yang pendiam sering mengikuti filosofi yang sama. Alih-alih mengumumkan niat mereka, mereka fokus pada pelaksanaan, dan hasilnya sering mengejutkan semua orang. Alasan nomor 7, mereka nyaman sendirian. Salah satu kekuatan terbesar yang dapat dikembangkan seseorang adalah kemampuan untuk merasa nyaman ketika sendirian. Banyak orang takut pada kesendirian. Mereka terus-menerus membutuhkan gangguan, hiburan, atau kebersamaan. Individu yang pendiam sering mengembangkan hubungan yang berbeda dengan kesendirian. Mereka menggunakannya untuk refleksi, belajar, pertumbuhan, dan pengembangan diri. Karena mereka nyaman menghabiskan waktu sendirian, mereka sering menjadi sangat sadar diri. Mereka memahami pikiran mereka, emosi mereka, kekuatan mereka, dan kelemahan mereka. Kesadaran diri menciptakan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri menciptakan kekuatan. Seseorang yang menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri menjadi jauh lebih tidak bergantung pada pendapat orang lain. Alasan nomor 8, kecerdasan mereka sering tersembunyi. Kecerdasan tidak selalu berisik. Faktanya, beberapa orang paling cerdas yang pernah Anda temui mungkin pada awalnya tampak biasa saja. Mereka tidak terus-menerus memamerkan pengetahuan mereka. Mereka tidak merasa perlu membuktikan betapa cerdasnya mereka, dan mereka tidak mendominasi setiap diskusi. Sebaliknya, mereka diam-diam menyerap informasi. Mereka mengajukan pertanyaan yang penuh pemikiran, dan mereka terus belajar lama setelah orang lain berhenti memperhatikan. Karena hal ini, orang sering meremehkan mereka.
Namun meremehkan seseorang bisa menjadi kesalahan yang berbahaya. Orang yang tampak pendiam mungkin memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang jauh melampaui apa yang disadari siapapun. Alasan nomor 9. Mereka memahami kekuatan keheningan. Kebanyakan orang merasa tidak nyaman dengan keheningan. Mereka terburu-buru mengisi setiap jeda, setiap kekosongan, setiap momen yang sunyi. Namun keheningan itu sendiri bisa menjadi sangat kuat. Keheningan menciptakan misteri. Keheningan mendorong orang lain untuk mengungkapkan lebih banyak hal. Keheningan memungkinkan pengamatan. Dan keheningan sering memberi seseorang kendali yang lebih besar atas percakapan. Para negosiator memahami hal ini. Para pemimpin memahami hal ini. Para psikolog memahami hal ini. Dan banyak orang yang pendiam secara alami juga memahaminya. Ketika digunakan dengan bijaksana, keheningan dapat menyampaikan kepercayaan diri, kesabaran, dan kekuatan dengan lebih efektif daripada kata-kata. Alasan nomor 10. Mereka sering mengejutkan semua orang. Mungkin alasan terbesar mengapa Anda tidak boleh meremehkan orang yang paling pendiam di dalam ruangan adalah karena mereka sering mengejutkan banyak orang. Orang membuat asumsi. Mereka menganggap pendiam berarti lemah. Pendiam berarti pemalu. Pendiam berarti tidak mampu. Namun asumsi adalah hal yang berbahaya. Karena ketika orang lain sibuk mencari perhatian, orang yang pendiam seringkali sedang belajar, merencanakan, berkembang, dan mempersiapkan diri. Lalu suatu hari mereka mencapai sesuatu yang luar biasa. Dan semua orang bertanya-tanya, dari mana hal itu berasal? Kenyataannya adalah bahwa tanda-tandanya selalu ada. Hanya saja kebanyakan orang tidak memperhatikannya. Mengapa keheningan sering disalahpahami masyarakat modern cenderung menghargai visibilitas? Kita didorong untuk lebih banyak berbicara, lebih banyak memposting, lebih banyak berbagi, dan terus-menerus menarik perhatian. Akibatnya, orang yang pendiam terkadang dianggap tidak biasa. Namun keheningan dan kelemahan bukanlah hal yang sama. Kepercayaan diri tidak selalu berbicara dengan keras. Kecerdasan tidak selalu mencari perhatian. Dan kekuatan tidak selalu mengumumkan dirinya sendiri. Beberapa kualitas yang paling kuat berada di bawah permukaan. Kesabaran, disiplin, pengendalian diri, pengamatan, kebijaksanaan. Kualitas-kualitas ini sering ditemukan pada orang yang lebih sedikit berbicara dan lebih banyak berpikir. Kesimpulan. Lain kali ketika Anda memasuki sebuah ruangan, jangan hanya memperhatikan orang yang paling berisik. Perhatikan juga orang yang paling pendiam. Orang yang mengamati alih-alih tampil, mendengarkan alih-alih berbicara, berpikir alih-alih bereaksi, karena mereka mungkin memahami jauh lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan. Orang yang paling pendiam di dalam ruangan mungkin tidak sedang mencari perhatian. Mereka mungkin tidak sedang mencoba mengesankan siapapun. Dan mereka mungkin tidak banyak berbicara sama sekali. Namun di balik keheningan itu bisa terdapat kecerdasan, kepercayaan diri, kekuatan emosional, disiplin diri, dan wawasan yang luar biasa. Jadi, haruskah Anda takut pada orang yang paling pendiam di dalam ruangan? Mungkin tidak perlu takut, tetapi Anda jelas tidak boleh meremehkan mereka. Karena terkadang orang yang paling kuat di dalam ruangan adalah orang yang paling sedikit berbicara. Jika Anda menikmati video ini, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan orang-orang pendiam dalam hidup Anda sendiri. Anda mungkin akan menemukan bahwa individu yang paling sedikit berbicara seringkali memiliki hal yang paling banyak untuk diajarkan kepada kita.